Ya Allah semuanya, gimana kabar kalian semua hari ini? Baru sore tadi gua upload Second Gakuin, dan sekarang mari kita melanjutkan alur cerita dari anime yang di episode sebelumnya. Kita telah diperlihatkan momen yang cukup mengejutkan, di mana Shadow kini telah membuang namanya dan beralih menjadi sosok John Smith, sang tukang kredit. Meski ada beberapa dari kalian yang komen arc-nya John Smith itu membosenin, itu artinya kalian belum tahu apa yang paling dinantikan oleh para fans sejatinya anime ini. Oke lah, daripada gue berakhir dengan ngerosting para bocil Kang Nagi episode berikutnya, mending kalian push dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah, biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gue yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia, Kage no Jinshi Rokusa season kedua, episode kelima. Scene berlanjut dengan memperlihatkan Gamma yang lagi memberi laporan pada Alpha, di mana mereka saat ini sedang membicarakan tentang federasi perdagangan yang pasti akan hancur dengan sendirinya. Karena memasok uang kertas dan menciptakan metode kredit pasti akan menjadi beban yang sangat berat bagi mereka. Di tengah diskusi itu, Nu datang untuk melaporkan mereka yang kedatangan tamu tak diundang. Alpha dan Gamma pun langsung mengetahui bahwa tamu-tamu itu pasti ulah Getan, si petarung manusia setengah furi. Di saat Alpha yang mau meminta Nu saja yang mengurusnya, namun Gamma langsung memotongnya begitu aja. Di tengah keheningan yang terjadi secara tiba-tiba, Alpha yang tak menggubris ucapan Gamma barusan pun jelas membuat Gamma memintanya sekali lagi. Entah kenapa Alpha seperti enggan untuk memberikan izin pada Gamma, yang bahkan ia sampai meminta Omega dan juga Kai yang lagi sibuk-sibuknya mengerjakan tugas mereka masing-masing untuk ikut dengan Gamma. Nah, di sini ini kita akan mengetahui satu fakta yang cukup mengejutkan, yang bahkan mungkin lebih mengejutkan daripada teman lu yang datang untuk bayar utang. Nggak cuma Nu saja yang kaget, bahkan gua juga ikutan kaget karena nggak menyangka Gamma yang punya body bug seorang milap semelehoy ternyata baru berumur 17 tahun. Setelah itu, napal ketiga assassin yang baru aja memasuki Mitsugoshi. Mereka yang mengira penjagaan di sana sangatlah lemah, dan tepat di saat mereka ingin mencari elf wanita yang bernama Luna, secara tiba-tiba... Oh, rupanya Luna yang sedang dicari oleh para assassin adalah Gamma. Si assassin yang merupakan member terkuat dari Yotsuba pun merasa tiada satupun korbannya yang bisa kabur darinya. Namun yang terjadi... Sontak si assassin pun terkejut karena serangannya barusan cuma sekedar membuat benjol di kepala. Merasa si assassin main curang karena new restart, Gamma pun langsung amuk-amukan karena seharusnya ia menyerangnya dengan sekuat tenaga dari depan. Di tengah si assassin yang gak paham maksud dari ucapan milap 17 tahun itu, ia pun harus dibuat terkejut usai melihat pedang hitam yang baru aja dikeluarkan oleh Gamma. Melihat gerakan menghindari si assassin, Gamma bisa mengetahui bahwa gerakan itu merupakan gerakan aliran bela diri Little Lord dari negara barat. Gamma yang merasa akan mudah mengenainya pun terlihat terus menusuknya dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Si assassin yang merasa itu adalah kesempatannya, dirinya terlihat mengeluarkan senjatanya dengan niatan ingin mengincar kepala Gamma. Namun sayangnya... Si assassin pun semakin dibuat keringat dingin karena senjatanya yang malah penyok usai menggaplok kepalanya Gamma. Gamma yang mulai kesal pun berniat untuk lebih serius lagi. Gamma kemudian menjelaskan itulah ajaran yang diberikan oleh tuannya. Goblonya di sini si Dosi MC Koplak malah ngajarin dengan nada yang mencerminkan sifatnya. Sungguh sangat menyesatkan, karena ajaran Sido yang sangat sesat, Gamma jadi nggak pernah belajar seni bela diri berpedang. Dan yang ia tahu hanyalah cara mengeluarkan energi sihir dalam skala besar. Sepertinya, semua kekacauan itulah yang ditakutkan oleh Alpha dan juga Nu tadi. Mereka seperti telah menduga, itu semua pasti akan terjadi. Singkat waktu, di saat si assassin yang berniat kabur dengan mengajak kedua rekannya tadi, namun ia harus dibuat terkejut karena kedua rekannya yang telah tumbang di tangan Kai dan juga Omega.
Melihat hal itu, jelas si assassin pun semakin ketakutan dan tepat di saat ia yang ingin kabur dari sana, secara tidak terduga ini yang terjadi. Apa yang baru aja gua lihat barusan coba? Bentar ya, biar gua urutin dulu. Si assassin kabur, Gama gak biarin dia kabur. Si assassin udah keluar dengan slow motion. Si Gama kesandung, pedang nancep, terus meledak. Emang the best ke waifu gua ini. Sementara itu, Getan yang baru aja diberi laporan oleh Garter soal tumbangnya Yotsuba terkuatnya. Hal itu semakin membuat Garter mencemaskan posisinya saat ini. Yang bahkan Garter mulai emosi ketika diberi perintah oleh Getan. Seperti Garter, Getan nampak mengatai kelompok Yotsubanya yang meski telah diberi nama itu, tapi sekali bandit rendahan, tetaplah seorang bandit rendahan. Ia yang ingin menyiapkan para childrennya kultus Diabolos pun menyadari bahwa kultus Diabolosnya saat ini sedang dalam kondisi yang sangat sulit. Karena bahkan meski Zenon dan juga Pak Ruslan telah modiar, tapi mereka masih menyusahkannya karena semua tugas yang akhirnya dilimpahkan padanya. Meski begitu, ia merasa itu adalah kesempatannya untuk meraih kekuatan yang selama ini ia idam-idamkan. Nah, di sini ini kita akhirnya mengetahui alasan kenapa Getan ingin jadi semakin kuat. Di mana lagi-lagi itu semua disebabkan oleh kegobloyan MC kita ini yang waktu masih bocil dulu mengebantai para bandit. Scene berpindah memperlihatkan Shido dan juga Lexia yang baru saja selesai sparring. Mereka terlihat membeli bakpao dan mengobrol berdua di tangga kota. Shido yang merasa gerakan berpedang Alexia tadi yang semakin bagus, namun Alexia merasa itu masih belum cukup. Yang mana Shido kemudian dipaksa untuk menanyakan kenapa Alexia masih membutuhkan kekuatan lagi. Yang ketika dijawab, Alexia mengaku hanya bisa melihat tanpa melakukan apapun, di saat temannya yang gak lain adalah Rose pergi dari sana dan dirasa tak akan mungkin kembali. Itulah alasan kenapa Alexia masih membutuhkan kekuatan lebih supaya kejadian seperti itu tidak terulang kembali. Setelah mencurahkan curhatannya itu, Shido yang terus menanggapinya dengan nada mager, jelas buat Alexia iri padanya yang selalu bisa bersantai tanpa melakukan apapun. Yah, kurang lebih gua tahu isi pikiran kalian semua. Baru muncul, udah ngerosting Lord kita. Tapi di lain sisi gua menyadari satu maksud dari ucapan Alexia barusan. Di mana ia berharap menjadi lebih kuat supaya sifat santainya Shido nggak berubah sama sekali. Dengan kata lain, Alexia baru aja berjanji akan melindungi Shido. Scene berpindah memperlihatkan Shido dalam wujud John Smith-nya yang lagi minum sake di warung ramen langganannya. Tak lama setelah itu anak buah Yukime datang untuk memesan semangkuk ramen. Sembari menunggu, ia memberitahu John bahwa hal itu telah siap. Singkat cerita, hal ini dimaksudkan tadi rupanya adalah uang palsu yang dibuat di pabrik tersembunyi yang berlokasi di tambang terbengkalai. Di saat Yukime meminta John untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, jelas John yang punya jiwa koplak sok keren pun hanya memandangi kedua uang itu sebelum akhirnya ia lemparkan kembali pada Yukime. Tanpa menunjukkan mana yang asli dan palsu, John hanya memberitahukan perbedaan umumnya saja. Yukime pun harus mengakui pengetahuan John yang dikira telah mengetahui mana uang yang palsu dan mana uang yang asli. Curangnya di sini, autor anime ini sepertinya terlalu sayang sama Shido alias Shadow alias John Smith. Karena ternyata uang palsu yang mereka terbitkan tadi dirasa terlalu bagus sampai melewati yang aslinya. Yukime yang berniat mencetak ulang semua uang itu, namun John menghentikannya dengan alasan kemungkinan besar hanya dirinya lah yang bisa membedakannya. Setelah itu, Yukime yang sepertinya punya dendam kesumut ke Getan pun bertekad akan memodarkannya di tangannya sendiri. Mendengar dan melihat Yukime yang seperti itu, John pun hanya memintanya untuk tidak terbutakan oleh dendam pribadinya. Singkat waktu, gak perlu waktu lama Shadow Garden langsung bisa mengetahui peredaran uang palsu itu. Gama pun melaporkan bahwa asalnya Federasi Perdagangan yang saat ini belum mengetahuinya. Setelah cukup lama berdiskusi, Alpha yang baru aja memberi perintah untuk membuat Federasi Perdagangan menyadarinya, namun ia langsung mengetahui bahwa itulah tujuan sebenarnya dari si pembuat uang palsu itu. Seketika itu pula Alpha langsung mengganti perintahnya untuk segera mencari siapakah orang yang telah membuat semua uang palsu itu. Seperti Gama dari sana,
Alpha merasa penasaran siapakah orang di balik itu semua. Di lain sisi, Ketan dan Garter yang telah mengetahui hal itu juga berniat mencari tahu siapakah dalang di balik pembuatan uang palsu itu. Sepertinya Garter, Ketan sepertinya telah mengetahui Federasi Perdagangan yang kini telah mencapai batasnya. Ia bahkan menduga dalang di balik kasus itu adalah kultus Diabolos yang ingin menghancurkan Mitsugoshi dan juga Federasi Perdagangannya. Namun seharusnya itu hanya akan dilakukan setelah mereka bisa mendapatkan aset kultus yang disembunyikan oleh Federasi Perdagangan. Yang parahnya di sini, aset yang diinginkan oleh kultus Diabolos juga telah menghilang dan belum bisa ditemukan. Karena membutuhkan waktu dan juga usaha lebih, kultus Diabolos akan mendapatkan kerugian yang gak kehitung jumlahnya jika sampai mengajukan rencana tersebut. Beberapa waktu kemudian apakah ketiga anggota Shadow Garden, 664, 665, dan juga 666 yang ditugaskan untuk menyelidiki soal kereta yang dicurigai mengangkut semua uang palsu yang beredar. Setelah mereka memasuki salah satu gerbong, mereka pun merasa aneh karena meski kereta itu adalah kereta penyelundupan barang, seharusnya paling tidak ada 1 atau 2 penjaga di sana. Di tengah menyusuri gerbong, 666 baru menyadari adanya benang yang muncul secara tiba-tiba. Yang ternyata di saat 664 yang berniat memotong benang itu, namun dirinya harus dibuat terkejut karena malah pisaunya lah yang hancur berkeping-keping. 666 yang tahu benang itu telah teraliri oleh sihir pun langsung bersiap untuk mendekatinya. Hingga pada akhirnya perlahan John Smith mulai mendekati mereka dan memberitahukan bahwa Shadow Garden terlalu cepat menyadari rencananya dan terlalu cepat mengambil tindakan. Sungguh edan sekali. Ketiga anggota Shadow Garden tadi terlihat langsung dilemparkan keluar dari kereta. 666 yang ingin mengejarnya pun langsung dihentikan sama 664 selaku ketua timnya saat ini. Dirinya menyarankan supaya melaporkan hal itu pada Gamma ketimbang terjadi hal yang lebih buruk begitu bertemu lagi dengan John Smith. 665 juga memberitahukan akan mustahil mengejarnya karena kereta itu yang telah menambah kecepatannya. Dan berakhirlah alur cerita anime penguasa bayangan ganti profesi jadi tukang kredit season kedua episode kelima. Sorry karena gue belum bisa buka sesi baca komentar kalian, karena kalau ada pun paling ini doang yang mau gue bales. Sisanya mungkin next time ya. Makanya komen sebanyak mungkin dan semenarik mungkin biar sekalian menghibur gue yang bener-bener pegel kayak Babang Leo sore tadi. Ya, komentar yang mau gue bales berasal dari Cowboy STP 3441. MC-nya emang kuat, pakai topping tapi kebalik. Oke. Pas gue baca ini, gue langsung kepikiran, lah masa iya kebalik sih? Nah, pas gue coba balik HP gue nih ya, lah iya anjir. Bukannya bagian tajamnya itu harusnya ada di hidung ya? Simple coba kalian search ke Google, topeng pesta. Nah itu kan ada yang tajam, itu jelas buat hidung padahal. Lah ini sih goblok malah kebalik makainya, kocak. Emang sih cocok, bener cocok banget malahan. Tapi apa ya Yukime gak nyadar atau emang biarin? Kalau emang biarin sih kayaknya definisi uang kuasa tai bakal kebukti bener deh. Tapi ini sih lu punya kekuatan overpower, lu punya kuasa. Nice comment dan nice detail Cowboy Kun. Oke lah gitu aja dari gua, thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.